Tidak jauh dari Jakarta, ada daerah yang dijuluki Kampung Golok. Di setiap sudutnya disesaki lapak-lapak pandai besi pembuat golok. Indonesia punya senjata rahasia berupa golok terbesar di dunia dengan panjangnya 7 meter dan berat sampai 2 ton. Semarak Hari Raya Idul Adha terlihat dari banyaknya lapak-lapak hewan kurban di pinggir jalan raya, layaknya jamur yang tumbuh di musim penghujan. Nah pemirsa, selain hewan sehat dan gemuk-gemuk seperti ini, ada satu elemen penting lain saat kurban. Penasaran? Pemirsa bisa menebak? Oke, kita kasih clue ya. Ini jarang menjadi sorotan dalam perayaan dan sakralnya kurban. Padahal sangat krusial karena termasuk dalam syarat dan adab agama Islam dan digunakan oleh orang yang punya keahlian soal jagal menjagal hewan. Ya, pisau atau golok untuk menyembelih kurban adalah jawabannya. Ngomongin senjata tajam buat kurban, ada satu kampung menarik tidak jauh dari Jakarta yang setiap sudutnya dipadati oleh lapak-lapak untuk membuat golok. Lokasinya di Desa Parigi Mekar, Kecamatan Ciseeng, Bogor. Sekarang ada sekitar puluhan bangunan sebagai sentra kerajinan pandai besi di sini. Sehingga predikat sebagai kampung golok pun melekat kuat bagi Desa Parigi Mekar. Uniknya, semua pandai besi terbilang kerabat, lantaran satu guru, satu ilmu. Di keseluruhan dari ujung kulon sampai wetan ini Kampung Parigi dari ujung ke ujung cuma ada 3 dari awalnya. Ya sekarang istilahnya udah dari kedua ngebanyakin kan yang pada belajar kayak gitu, penempa kayak gitu, pengrajin. Akhirnya sampai ke saya sampai sekarang banyak ada 52 ya keseluruhan. Ya sebetulnya sih kalau umpamanya di penempaan keturunan itu ya masih ada kerabat semua. Nah, kalau mau dijut dari awal akar gitu kan ya peninggalan dari kakek gitu. Membuat golok bisa dibilang sebagai tradisi di kampung ini karena sudah berlangsung sejak zaman masa penjajahan dan masih lestari hingga kini. Konon katanya, pejuang legendaris kebanggaan Betawi, yakni Si Pitung, menggunakan golok yang berasal dari kampung ini untuk mengusir penjajah dari tanah air. Kesibukan dan keriuhan kampung golok yang terasa di momen Hari Raya Kurban dengan kebanjiran pesanan. Ya kita keteteran gitu kan. Ya karena walaupun saya sendiri saya jalani ya karena memang udah kebagian tugas saya ya. Karena banyak orang banyak pelanggan tahu kan kayak gitu. Kalau bikin golok itu ya satu hari paling saya dapat 4. Tapi kalau sendiri ya, nah kalau umpamanya berdua, bertiga gitu kan kadang-kadang ya itu mencapai 20 piece. Dalam satu hari, satu kodi lah kalau kata bahasa orang sini gitu. Bara api yang berkobar, disusul dengan lempengan logam yang merah menyala, menjadi simbol bahwa tradisi menempa tetap terjaga. Meskipun tradisional dan berada di pedesaan, jangan sampai menyepelekan. Karena ada juga loh bahan dasar yang berasal dari luar negeri, seperti dari Amerika Serikat dan Swedia. Ini yang paling baja baru nih. Dari Pinang Waskop. Nah ini dia pernah di Excel, baru keluar. Baru 1 bulan saya produksi, nah, harganya emang lumayan gitu kan. Nah ini Magna Cut, nah, ini banyak orang yang cari, ya cuman harganya ya memang
lumayan gitu. Ini mencapai kalau di satu bilah golok aja mencapai hampir 4 di atas 3 lah. Di atas 3 juta. Lempengan logam sebagai bahan dasar ini, mulai dari lokal sampai internasional, cukup mempengaruhi proses penempaan dan pastinya harga jual dari goloknya yang bakal menembus jutaan rupiah. Ini berapa derajat Pak panasnya Pak? Kalau ini udah hampir 70-an. 70-an derajat. Berapa lama sih Pak itunya manasinnya ini? Ya hampir 5 menitan. 5 menitan. Jadi kita lihat tergantung situasi dia gerak kemerahan kan nih kayak gitu. Nah, jadi kita angkat. Kalau kemerahan dia buntung. Oke. Nah, ini ada tempat. Coba belajar. Enggak? Saya. Nah. Yang kiri nggak? Yang kiri nggak apa ya? Nggak apa-apa. Gitu. Oh, berarti kalau itunya panasnya turun, udah keras turun, dia. oke. Terus dibakar lagi Bakar gitu. lagi. Oh, begitu. Prosesnya itu berapa lama Pak ya? Yang apa? Membakar, mukul, bolak-balik gitu berapa lama? Sampai jadi 1 jaman. 1 jaman. Nah, Oke. 1 jam sampai 1,5. Tahu itu udah jadinya itu gimana Pak? Itu udah selesai gitu loh Jadi, pemukulannya itu. Tergantung pemipihan kita. Hmm. Pemipihan sama kitanya nih sampai rapi. Ya udah. Oh, Proses penempaan yang panjang dan melelahkan membutuhkan stamina dengan fisik yang prima. Pokoknya jangan coba buat menempa kalau belum makan ya. Eits, badan dan otak juga harus sinkron karena butuh fokus dan ketelitian tinggi kalau nggak mau cedera. Pak, ini kita udah mau selesai berarti Pak ya? Ya ini nggak finishing kita pemipihan supaya rata. Oh gitu. Tapi ada pengataian kan. Jadi di sini di finishingnya terus itu digerindra sama Bapak ya? Nah, jadi baru ntar kita kirim ke tukang sarung. Ke tukang sarung. Kalau dari prosesnya udah berapa persen Pak? Proses ini 60% lah. 60%, oke. Tahap awal proses penempaan diakhiri dengan merendam golok ke dalam minyak kelapa agar awet dan tahan terhadap karat. Kalau begini, konsumen pasti suka. Selain barangnya bagus, juga tahan lama, nggak perlu sering beli baru deh. Jadi bisa hemat. Hehehe. Perjalanan golok untuk sampai ke tangan konsumen masih panjang, tapi tenang, nggak sepanjang jalan kenangan kok. Masih ada beberapa tahap lagi untuk dilalui. Halo Mas. Iya Mas. Mas, tadi saya udah proses penempaan ya, baru selesai. Oh, iya. Nah, setelah itu ada proses apa lagi sih Mas buat ini? Setelah habis penempaan kan udah di harden juga, udah sepuh ya. Ini setelah itu langsung mau proses grinding. Grinding. Iya. Jadi kalau bahasa ini BG. Di BG, Ditipisin ya. Kan ini matanya belum ada mata bilahnya. Jadi harus di BG terlebih dahulu. BG alias bell grinding tujuannya agar golok lebih tipis dan mempunyai bilah sisi yang tajam. Untuk prosesnya bisa memakan waktu 2-3 jam loh pemirsa. Setelah mendapatkan mata golok, kemudian akan diasah kembali agar lebih tajam dan ini merupakan tahap finishing. Ini namanya proses buffing, proses finishing terakhir untuk penajaman. Kalau ini gak lama, sekitaran 10 menit paling juga. Ini udah mau selesai Mas? Ini udah selesai nih. Tinggal Oh. kita coba ke kertas aja. Oh, ini Tajamannya. tajam pasti ini ya? Insya Allah pasti tajam. Nah, kalau sudah tajam gini, tinggal membuat gagang dan sarungnya aja. Baru deh golok ini siap untuk dipasarkan ke konsumen. Ternyata cukup panjang dan berliku ya proses pembuatannya. Selama ini pemirsa hanya tinggal pakai aja kan? Golok yang merupakan senjata tajam serbaguna ini memang lumrah di kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia dan Filipina. Tapi Indonesia boleh bangga dong karena punya golok nggak biasa. Dengan ukuran raksasa, bahkan menyandang golok terbesar di dunia. Golok Nyai Gede, panjangnya 7 meter, lebar sekitar 45 cm, dan beratnya mencapai 2 ton. Waduh,
kalau dipanggul, kira-kira butuh berapa orang ya pemirsa? Golok ini dibuat pada 2005 silam di Ciomas, Banten. Biaya untuk membuat golok tersebut menembus 400 juta rupiah.